Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat pejuang kampus idaman, jumpa lagi di portofolio bidang seni rupa, desain dan kriya tahun 2023. Kali ini kita akan bahas portofolio bidang seni rupa, desain dan kriya. Baik, perubahan pada nama penyelenggara yang dulunya LPTMP, sekarang SNPMP. Oke, kita mulai dari awal. Ketik saja SNPMP BP3. Nah, ini portal yang akan kita buka. Langsung saja di sini SNPMB BPPP. Langsung saja saya menuju pada portofolio ya. Di mana portofolio? Sebelum melangkah, portofolio digunakan untuk SNBP, seleksi nasional berdasar prestasi, yang menggunakan portofolio. Ada 10 jenis portofolio. Melihatnya atau mengunduhnya di mana? Langsung saja buka di unduhan, klik unduhan ya. Langsung menuju ke portofolio. Oh ya, ini di sini ada 11 jenis portofolio ya. Langsung saja, di sini ada 1 olahraga, 2 seni rupa, desain kriya, dan seterusnya. Kita klik saja yang nomor 2, yakni seni rupa, desain dan kriya. Oke, ketika kita klik langsung mendownload ya, save ya, di save. Oke, di sini dia langsung memproses download dengan file 02 SRD SKR 2023. Oke, sekarang kita lihat hasil downloadannya ya. Tadi di mana picture, kita buka, dia berupa file zip ya, WinZip. Kita buka, klik. Nah, di sini ada 4 file ya. Yang pertama template pernyataan keaslian, kemudian instruksi kerja portofolio PDF, kemudian instruksi kerja portofolio Word ya, kemudian yang 00 ini PPT ini Porto SRD SKR SNBP ini adalah file yang akan kita upload nanti, yakni berupa ekstensi PowerPoint ya. Nah, ini bisa langsung kita buka atau kita ekstrak dulu ya, biar enak. Kita ekstrak ya, langsung ekstrak di sini ya. Ini akan menjadi seperti ini. Nah, ini biar enak kerjanya nanti ya, kita ekstrak seperti ini. Kita buka satu persatu ya. Yang awal ini 00 PowerPoint Porto SRD SKR. Kita buka. Ini adalah penampilan atau penampakan daripada PowerPoint yang akan kita upload pada pendaftaran SNBP nanti ya, portofolio SNBP. Jadi hanya file ini yang akan diunggah ya, file PowerPoint ini. Nah, isinya apa saja? Nah, ini isinya nanti sesuai dengan perintah atau instruksi kerja yang ada ya. Ya, saya kembali dulu. Instruksi kerja ini sama ini ya, PDF sama Word-nya. Kita buka PDF-nya saja ya. Baik, kita mulai dari awal ya. Instruksi kerja penyusunan portofolio bidang seni rupa, desain dan kriya SNPMB tahun 2023 ya. Isi portofolio. Portofolio bidang seni rupa, desain dan kriya berisikan 1. Karya gambar naratif dengan teknik hitam putih ya, nanti temanya ada. 2. 1 karya terbaik atau terpilih yang dimiliki ya, jenis karya sesuai dengan bidang seni rupa, desain atau kriya.
3. Satu deskripsi tertulis menjelaskan karya terbaik terpilih ya pada butir 2. Artinya penjelasan karya nomor 2 ini ditulis langsung pada halaman slide PPT. Nah, ini perintahnya jelas, dituliskan langsung atau diketikkan langsung pada halaman slide PPT. Yang nomor 4, satu pernyataan keaslian karya yang telah diisi lengkap dan ditandangani di atas materai. Ini ya, jadi ini kumpulan perintah tadi yang dimasukkan di PowerPoint ini. Ini halaman depan ya, diisikan nama peserta, NISN. Kemudian kita lanjut sini. Tugasnya. Uraian tugas dan ketentuan teknis isi portofolio. 1. Karya gambar naratif hitam putih. Buatlah gambar suasana kejadian kisah dari cerita rakyat Timun Mas yang menggambarkan tokoh Timun Mas sedang dikejar-kejar raksasa berbentuk robot yang akan memakannya dengan latar hutan dan rumah penduduk yang porak-poranda serta kondisi para penduduk yang berlarian akibat dihantam sang raksasa. Nah, ini temanya ini untuk tahun ini enak ya, maksudnya sudah jelas. Jadi tugasnya itu sudah bisa diterima dengan jelas ya. Kalau tahun-tahun kemarin itu kan hanya meluas gitu ya, pengertiannya bisa masing-masing orang berbeda. Tapi kalau ini perintahnya sudah jelas, di sini cerita Timun Mas yang dikejar-kejar robot ya. Kalau Timun Mas aslinya kan dikejar raksasa. Nah, di sini harus berbentuk robot dengan latar belakang hutan dan penduduk yang berbeda. Artinya imaji kalian itu sudah bisa membayangkan gambar tersebut di mana Timun Mas dikejar oleh robot raksasa ya. Nah, dengan otomatis backgroundnya harus mendukung ya, backgroundnya mendukung di mana latar hutan dan rumah penduduk yang porak-poranda karena ada robot. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa tugas untuk tahun ini itu sudah jelas. Tinggal kalian menerapkan imaji kalian saja ya. Dan ini paling enak karena apa? Karena kalian bisa memadukan gambar-gambar yang sudah ada, robot kemudian Timun Mas. Nah, tujuannya gambar naratif ini adalah hanya bagaimana kalian bisa menggoreskan pensil kalian itu antara garis tegas dan garis lentur. Itu. Jadi di sini ada perpaduan garis tegas dan garis lentur ya. Robot ini tentunya garis-garisnya tegas ya, garis-garisnya tegas robot. Sedangkan ini hutan kemudian rumah penduduk ya, gambar Timun Mas itu goresannya lentur ya, atau fleksibel atau ya fleksibel. Nah, tinggal kalian memadukan gambar tersebut menjadi suatu cerita ya yang bisa diterima oleh naratif. Ini kan gambar yang bercerita gitu ya, gambar yang bercerita. Nah, dan ini kan untungnya sudah ditegaskan yakni robot dan Timun Mas. Nah, tinggal kalian memadukannya. Misalkan ini ya, misalkan saya kasih contoh ini, coba-coba misalkan robot, artinya kalian sudah mendapat pandangan atau gambaran robotnya itu bagaimana ketika mengejar dan sebagainya ya, itu ada gerakan. Ini hanya contoh saja, ini saya download di internet ya. Nah, itu kalian kembangkan sendiri. Sedangkan nah contohnya seperti ini ya, banyak versi di internet gambar Timun Mas itu yang sedang dikejar raksasa. Nah, raksasanya ini yang diganti dengan robot. Nah, itu bisa Transformer, Bumblebee dan sebagainya, silakan dikembangkan. Kemudian
ekspresi gerakan daripada robot mengejar itu bagaimana. Jangan hanya transformer yang berdiri tegak, nah itu artinya statis, tidak ada gerakan. Nah, jadi tinggal raksasanya ini yang diganti dengan robot. Nah, kalian bisa mengadopsi robot-robot transformer atau bumblebee. Nah, itu sekedar contoh saja. Baik, kita kembali ke sini. Satu, karya gambar naratif, ya. Ketentuannya dibuat di atas kertas A4. Ya, ini lebih kecil ya. Kalau tahun-tahun kemarin tuh A3. Kertas gambar yang besar, ini A4. Ya, kertas folio tuh. Nah, berwarna putih dengan menggunakan pensil, ballpoint atau spidol hitam atau kombinasi. Ya, boleh mix media boleh, artinya campur, tapi hitam putih, jangan berwarna. Kemudian hasil gambar dipindai atau di scan atau difoto dalam format file JPEG berukuran 2610 kali 3960 pixel. Ini pastikan ini ya ukurannya ya. Hasil pindai atau foto dicantumkan atau ditampilkan pada slide template PPT tadi, dimasukkan tadi ya, dipindah ke sana, dikopas ke sana. Nah, untuk membuat ukuran ini bagaimana? Nah, di video-video saya sebelumnya juga ada, tapi sekarang kalian bisa menggunakan resize online ya, ada resize online. Nah, ini ada contoh resize online ya. Ini saya coba buka-buka, ini ada resize pixel. Nah, coba kita buka, kemudian upload image kita cari gambarnya ya. Ini misalkan, nah di sini tadi perintahnya berukuran 2610 kali 3960 pixel, 3960. Oke. Nah, ternyata hasilnya potret ya. Tapi perintahnya begitu. Tapi menurut saya ini bisa dijadikan landscape. Jadi kita balik 3960 kali 2610 resize. Nah, jadi ini yang diminta ya, yang diminta seperti ini. Kemudian kita download hasilnya ini, download image. Ya, kita simpan. Biasakan dijadikan satu folder ya, biar mudah mencarinya nanti. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke pembahasan ya. Tadi itu yang satu, sekarang yang kedua, karya terbaik atau karya terpilih ya. Menurut kalian, pilihlah satu karya yang pernah dibuat sebelumnya dan dianggap merupakan karya terbaik Anda, baik karena alasan pernah diikutkan atau memenangkan kompetisi ya, maupun karya yang menunjukkan minat Anda dalam bidang seni rupa, desain atau kriya. Artinya karya tersebut karya yang terbaik menurut Anda, walaupun pernah dilombakan atau tidak ya, dan itu yang terbaik menurut Anda. Bisa seni rupa, desain, bisa 2 dimensi ataupun 3 dimensi ya, karya bebas, ilustrasi, gambar dan sebagainya, ini 2 dimensi, kemudian 3 dimensi, keramik, patung dan sebagainya. Pokoknya itu karya kalian sendiri yang pernah kalian buka ya, yang pernah kalian buat, dan menurut kalian itu yang terbaik, karya yang terbaik menurut Anda. Kemudian difoto ya, kemudian seperti tadi prosesnya. Nah, nanti menyesuaikan karyanya itu potret atau horizontal ya, itu potret atau landscape. Nah, itu nanti caranya seperti tadi, menyesuaikan.
Di halaman 3 ya, ini deskripsi karya terbaik. Apa artinya deskripsi yang menjelaskan karya kalian ini ya, karya yang kedua ini, karya yang terbaik dari kalian. Yang pertama, apa alasan saudara memilih karya tersebut sebagai karya terbaik? Nah, jadi berikan alasan kenapa itu pilihan Anda gitu, kenapa itu pilihanmu yang menurut kalian terbaik gitu. Ada apa, alasan apa yang kalian ambil dari karya tersebut? Misalkan ya karena saya senang, atau karena karya ini yang berkesan di sejarah hidup saya, misalkan seperti itu ya. Atau karya yang saya kerjakan berbulan-bulan, sebuah karya mahakarya yang tersulit bagi saya, seperti itu. Nah, dituliskan di mana? Di halaman PowerPoint tadi ya. Buka PowerPoint. Di ini, di portofolio PowerPoint-nya ini. Nah, tadi kan perintahnya langsung diketik di sini. Apa alasan saudara memilih karya tersebut sebagai karya terbaik? Ya, ketik di sini ya. Langsung diketik di sini. Karya saya tersebut adalah karya terbaik saya yang memiliki sejarah yang berkesan bagi hidup saya. Misalkan ini sekedar contoh saja. Kemudian apa yang kedua, apa material atau media yang digunakan. Media misalkan patung ya, kalau patung media atau bahannya, bahannya terbuat dari apa ya. Ketik aja karya saya ini terbuat dari tanah liat dengan proses pembakaran, misalkan ini gerabah berarti ya. Kemudian bagaimana proses pembuatannya. Nah, ini dijelaskan. Bentar, ini kacau nih. Oke, titik-titiknya ini dihilangkan dulu. Nah, karya saya ini terbuat dari bahan tanah liat. Kemudian proses pembuatan silahkan dijelaskan ya. Misalkan proses pembuatan yang pertama, nah, tekniknya jelaskan. Proses pembentukan dengan teknik cetak misalkan ya. Nah, gini ya. Ini proses gerabah ini, misalkan membuat patung tadi dengan proses cetak. Nah, ini sebenarnya jelaskan dengan rinci gitu ya, prosesnya yang runtut, yang jelas. Nah, ini saya kasih contoh yang singkat saja. Oke. Selanjutnya, ini ada ketentuan uraian ya, katanya 200 sampai 400 kata. Dituliskan langsung pada halaman slide PPT yang tersedia seperti yang saya kerjakan tadi. Yang keempat, pernyataan keaslian dan originalitas karya. Unduh
ya, download template surat pernyataan yang sudah disediakan tadi, isi dan lengkapi, kemudian ditempel materai 10.000 dan ditandatangani ya. Selanjutnya difoto atau di scan dalam format JPEG ya, JPG. Nah, jadi ini misalkan ini contohnya. Nah, ini template pernyataan keaslian ini ya. Silakan diisi, tulis tangan juga bisa ya, diketik juga bisa. Yang penting nanti sebelum ditandatangani ditempeli materai dulu. Contohnya ini ya contohnya seperti ini surat pernyataannya. Kalau sudah diisi, ditempeli materai dan ditandatangani. Oke, nah ini nanti semuanya di kopas atau ditempatkan pada slide PPT itu. Nah, kemudian besaran file minimal 150 KB per file dengan resolusi tadi itu 2610 3960 pixel. Nah, hasil pindai atau foto dicantumkan pada halaman slide template PowerPoint yang tersedia. Oke. Nah, ini contoh PowerPoint-nya ya. Contoh penyusunan portofolionya yang di PPT. Yang pertama halaman nama, identitas, karya naratif ya, satu. Karya naratif tadi ini hanya contoh ya. Yang kedua karya terbaik kalian. Jadi di sini bisa berbeda ini ya. Sangat berbeda. Misalkan ini contohnya ini kemasan ya. Kalau kalian membuat patung ya tadi itu difoto, ditaruh di sini. Kemudian deskripsi karya terbaik kalian itu tadi itu. Nah, yang terakhir adalah pernyataan keaslian karya. Oke, itu semua dimasukkan dalam PowerPoint yang sudah disiapkan. Ini contohnya karya naratif hitam putih. Nah, silakan ini contoh saja loh ya, ini contoh saja. Misalkan ini karya gambar naratif hitam putih, insert picture, di mana gambar kalian, silakan diambil ini, insert. Nah ya, paskan di tengah-tengah, hitam putih, jangan lupa hitam putih. Oke, seperti ini. Selanjutnya halaman 3 karya terbaik. Misalkan ini, oke, ini misalkan karyanya karya terbaik. Kemudian di halaman 4 ketikkan deskripsi alasan pembuatan karya terbaik itu ya. Nah, kemudian halaman 5 ini adalah surat pernyataan original karya gambar ya. Tadi kan sudah hasilnya kan sudah difoto ya atau di scan. Sekarang tinggal kita ambil ya, insert. Nah, seperti ini kita sesuaikan di sini. Oke. Ya, seperti itu. Jangan lupa di save ya, simpan. Kemudian nanti di pendaftaran ini yang akan kita upload ya. Mana yang kita upload? Berarti nanti yang diupload adalah file PowerPoint 00 Porto SRD SKR. Ini yang akan diupload di pendaftaran nantinya. Oke. Nah, yang isinya seperti tadi. Baik, terima kasih. Sukses untuk kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.